Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri Rizkia. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Anissa, kedua Muhammad Sultan Mubarok, ketiga Muhammad Habibur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mahram. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari mahram. Pengertian dari mahram yaitu mencegah, atau di Indonesia kita sering menyebutnya yaitu muhrim. Berasal dari kata haroma yang artinya diharamkan atau dilarang. Sedangkan secara istilah, mahram berarti orang yang diharamkan, dilarang, atau dicegah untuk dinikahi. Memasuki materi yang kedua, yaitu dasar hukum mahram. Dalam kaitannya dengan mahram, dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar pemberlakuan mahram. Di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 23 dan juga 24. Materi yang keempat yaitu adalah macam-macam mahram nikah. Macam-macam mahram nikah terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan juga ghairu mu'abbad. Yang pertama yaitu adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Menurut fikih, ada 3 kelompok mahram mu'abbad, yaitu yang pertama, dikarenakan adanya hubungan nasab atau kerabatan. Yang kedua, hubungan pernikahan. Yang ketiga, adanya pertalian hubungan persusuan. Berikut orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan kekerabatan atau nasab. Yang pertama, ibu. Kedua, anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, saudara perempuan ibu. Yang kelima, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang keenam, terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan. Orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan yaitu yang pertama, ibu tiri. Yang kedua, mertua. Yang ketiga, menantu. Yang keempat, anak yang dari istri yang sudah digauli. Untuk hubungan persusuan, jika ada seorang anak menyusu pada seorang perempuan, maka susu yang diminum oleh anak tersebut akan menjadi darah dan juga daging, sehingga perempuan tersebut akan menjadi seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui sebab kehamilan dari hubungannya dengan suaminya. Maka anak kandung atau siapapun anak yang menyusu padanya, maka terhubung dengan suaminya pula, seperti layaknya anak terhubung dengan ayah kandungnya sendiri. Dan selanjutnya untuk hubungan persusuan ini, haram melakukan perkawinan berlaku sebagaimana sebuah nasab. Macam mahram yang kedua yaitu mahram ghairu mu'abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu. Beberapa sebab mahram ghairu mu'abbad yaitu yang pertama, Larangan 1. Larangan menikah 2 orang saudara pada satu masa. Maksudnya menikahi 2 orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa sehingga melahirkan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut. Yang pertama, yaitu jika menikahi 2 orang saudara perempuan dalam suatu masa dalam satu akad, maka pernikahan tersebut batal. Tapi jika menikahi secara berurutan, maka pernikahan yang pertama sah dan yang kedua batal. Yang kedua, larangan poligami di luar batas. Batasan poligami di dalam Islam yaitu menikah 4 orang maksimal. Jika seseorang laki-laki sudah menikahi 4 orang maka tidak boleh menikah yang kelima kalinya. Boleh jika ia sudah mentalak bain istrinya, yaitu talak yang sudah melewati masa iddahnya. Yang ketiga, larangan sebab ada ikatan perkawinan. Islam melarang keras seseorang laki-laki menikahi seseorang perempuan yang sudah bersuami. Hal tersebut juga menutup peluang untuk wanita berpolindari. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24. Yang keempat, larangan sebab masih dalam masa lidah. Seseorang perempuan yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan harus menahan diri dalam waktu yang sudah ditentukan.
Untuk wanita yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Sedangkan yang ditinggal dengan keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mubarak. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sebab adanya mahram ghairu mu'abbad. Yang nomor 5 yaitu larangan menikah sebab talak. Larangan ini berlaku ketika seseorang wanita itu ditalak 3 oleh suaminya, maka istri tersebut tidak boleh kembali lagi dengan suaminya. Nomor 6, larangan menikah sebab ihram atau sedang melakukan haji. Larangan ini menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad itu memperbolehkan menikah saat sedang ihram. Tetapi menurut Imam Hambali itu tidak diperbolehkan. Kemudian nomor 7, larangan menikah dengan seorang pezina. Boleh menikah dengan seorang pezina, namun dengan syarat seorang pezina tersebut sudah benar-benar bertobat dan tidak mengulangi zinanya. Kemudian nomor 8, larangan menikah berbeda agama. Ulama sepakat bahwasanya tidak diperbolehkan seorang wanita muslim menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Tetapi berbeda pendapat di kalangan ulama tentang laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.